Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi saya menyapa dari depan ini Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik sebab Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya layaklah kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari yang indah ini. Mari kita mau sama-sama meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Sebab Dia layak menerima setiap pujian dan penyembahan kita. Dia Allah yang baik, Dia yang sudah menyertai kita sepanjang minggu ini Bapak Ibu Saudaraku. Kita dalam keadaan baik, mari kita sama-sama saat pagi hari ini membuka hati kita, merendahkan hati kita, saat ini memberikan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita mau sama-sama menyembah Tuhan Bapak Ibu. Siapkan hatimu. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Siapkan hati untuk meninggikan namanya, memberi pujian bagi Dia. Haleluya. 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 Segala pujian bagimu Bapa yang baik. Hati kami sungguh limpah dengan syukur saat pagi hari ini Tuhan. Kami rasakan penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sempurna dalam kehidupan kami. Sekalipun keadaan kami saat ini di luar Tuhan yang tidak kami inginkan, namun kami rasakan penyertaan-Mu, berkat-Mu tetap mengalir bagi kehidupan kami. Keadaan kami saat ini tidak membatasi kami untuk memuji, meninggikan nama-Mu, namun kami mau tetap ambil tindakan, kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami mau selalu meninggikan nama Tuhan dan kami rindu dekat dengan Engkau Bapa yang baik. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami saat ini, dimanapun kami berada saat ini. Biarlah Tuhan memulihkan hati kami, biarlah Tuhan memberi kekuatan bagi kami, biarlah Tuhan memberi sukacita bagi kami Tuhan. Dan dengan segenap hati kami saat ini, kami rindu selalu tetap memberikan pujian dan penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Bapa yang baik. Kami mau berkata sebab Kau layak menerima pujian dan sembahan kami. Haleluya. Katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu baik
Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat segalanya yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kau layak menerima setiap sembah dan pujian kami saat pagi hari ini. Dan kami rindu selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya berkat-Mu, kuasa-Mu mengalir, menjamah kami saat pagi hari ini Tuhan. Dan memulihkan kami Bapa yang baik. Terima kasih, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudaraku? Amin. Haleluya, dengan iman saya dengar masih ada sukacita bagi Bapak Ibu. Haleluya. Mari saat ini kita mau memberikan pujian kita, saya mengajak untuk kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita jangan janggal, tapi mari kita tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin.
Haleluya, kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Haleluya. Amin. Dia sahabat yang setia bagi kita. Yesus. Sama-sama katakan. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Layak dipuji. Layak dipuji dan disembah di bumi, di surga. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Layak dipuji dan disembah di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesus namanya. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup bagi setiap orang yang percaya padamu. Sama-sama lagi katakan pujian ini. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami. Amin. Engkau Raja kami. Layak dipuji dan disembah Di bumi, di surga. di surga. Engkaulah Tuhan kami, Segala bangsa akan memuji. Yesus namanya. Yesuslah namanya yang kekal dan Jangan mulia. ragu mengikutnya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong bagi kami Tuhan. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Dia jalan kebenaran. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Haleluya. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Percaya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita masih mau tetap berikan sukacita kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Segenap hati kita mau katakan, Dia tak pernah gagal, Dia tak pernah lalai untuk menepati setiap janjinya bagi kehidupan kita. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Haleluya. Amin. Yesus. Sama-sama katakan.
tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, amin. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Mari percaya Bapak Ibu Saudaraku, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus lebih lagi Raja. katakan pujian ini. Dia tak pernah gagal, Karena Dia Allah yang karena berkuasa. Dia Allah. Haleluya. Dia tak pernah lalai, Dia jamin Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Haleluya, bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia, Segenap hati katakan, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari mau tetap terus percaya bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau tetap percaya bahwa Dia Allah yang tak pernah gagal menepati setiap janjinya bagi kita. Amin. Dan saat ini juga kita mau dengan segenap hati, dengan iman mau berkata kepada Tuhan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur dan gunung batu bagi kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota berlindung. lagi Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung dan batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota berlindung. Mari bersyukur kepadanya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. pernah Mari percaya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, Gunung berhajat, gunung berhajat, kasih setiamu, namun kasih tak pergi dari setiamu kami. tak pergi dariku. Katakan lagi. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Haleluya. Dia gunung batu dan Hanya keselamatan. pada Tuhan percaya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota Mari bersyukur, lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Ku mau selalu bersyukur
berubah cintanya bagi kita. Haleluya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Kami mau terus pernah berubah. Kami percaya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari setiamu. Kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita apabila kita tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita di tengah-tengah badai hidup saat ini, Bapak Ibu. Mari kita mau berkata kepada Tuhan, hanya dekat-Mu saja Tuhan hati kami tenang. Hanya dekat-Mu saja Bapa kami berlindung dengan nyaman, dengan sejahtera. Itu sebabnya tak henti-hentinya kami untuk selalu datang kepadamu, bersujud di kaki-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudaraku. Katakan dengan sungguh kepada Tuhan, hanya satu yang kurindu Bapa, selalu berada di dekat-Mu, selalu bersekutu dengan-Mu. Karena aku tahu ketika aku membuat persekutuan dengan Tuhan, kekuatan baru kudapati di dalam Tuhan. Sukacita kudapati di dalam Tuhan. Kekhawatiran boleh ada, namun aku tetap percaya tangan Tuhan selalu menyertai. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan saat ini Bapak Ibu. Kita mau katakan kepada Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, mau selalu berada di dekat-Mu. Haleluya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu Tuhan. selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang Sungguh-sungguh Bapak Ibu naikkan ya pujian ini. Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati kami Tuhan, Dengan segenap hati, jiwa kami, dengan kami segenap katakan jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan kami merindukan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan lagi dari awal pujian ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudaraku. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, Amin. selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa katakan ku Dengan mau selalu berada di segenap dekat-Mu hati, Tuhan. dengan segenap jiwa, ku menanti di Satu hal yang hadirat-Mu. kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, Kami mau selalu berada di dekat-Mu. selalu berada
nanti di hari lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kami merindukan-Mu. lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku Katakan lagi dengan sungguh. lebih dalam lagi ku rindu Kau Lebih dalam lagi Tuhan. Bapa. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Segenap hati lagi katakan sembah Tuhan lebih dalam lagi Bapa. Lebih dalam Sembah Tuhan lagi lewat pujian ku saat ini rindu Bapak Ibu. Kau Dapati Tuhan. kekuatan baru di dalamnya. Lebih dari Yesus, Yesus, segala Yesus. yang Lebih dalam ada, lagi. lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi kami mau menikmati-Mu Tuhan. Haleluya. lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kami cinta Kau, Engkau Yesus. ku mengasihi. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, Terima kasih kami menyembah, kami puji, kami anugerah. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami hanya bersyukur, bersyukur, bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus. Kau terlalu baik dalam hidup kami. Kami rasakan Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Haleluya. Kami selalu mau memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat sembah kami saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Dengan keterbatasan kami mau tetap datang di hadirat-Mu. Kami mau dapati kekuatan baru di dalam-Mu. Kami rindu pemulihan daripada-Mu Tuhan terjadi bagi kami. Lewat firman-Mu saat ini yang akan kami dengarkan. Berkata-katalah Engkau lewat hamba-Mu Tuhan. Menguatkan kami, membangkitkan semangat kami, menguatkan iman percaya kami kepadamu Bapa yang baik.
Sebab kami harus taruh harap di dalam Tuhan. Memakai Engkau buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, jamah hati kami saat ini. Kami siap membuka hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu berkuasa di dalam kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, kami mau tetap bersyukur kepadamu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan pada saat siang ini. Saya sangat rindu bahwa lewat kebenaran firman Tuhan ini kita mendapat kekuatan baru. Amin. Lewat firman Tuhan ini kita mendapat peneguhan. Lewat firman Tuhan ini iman kita semakin meningkat di tengah-tengah kesukaran yang sedang kita alami. Haleluya. Itu sebabnya mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Oke ya, saya membacanya, Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat ini. Hidup orang Kristen, itu tema dalam Alkitab kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Setiap kali kita ibadah, maka salah satu bagian dari ibadah adalah pembacaan firman Tuhan dan penyampaian perenungan atas ayat-ayat yang kita baca ini. Bapak Ibu Saudara, kita perlu bangga punya Alkitab ini. Ini menjadi buku manual atau buku panduan yang lengkap dalam menjalani kehidupan. Baik itu menyangkut hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan diri sendiri maupun alam sekitarnya. Itu sebabnya Alkitab itu begitu lengkap. Alkitab itu menjadi buku manual. Ketika kita membacanya, kita merenungkannya, kita menghayatinya, dan kita mempraktekkannya di dalam hidup kita, maka saya memiliki sebuah keyakinan hidup kita akan menjadi hidup yang luar biasa sebagaimana Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Nah, kenapa ada hidup yang berantakan, hidup yang kacau balau, rumah tangga yang tidak seperti yang diharapkan? Karena tidak mengikuti pedoman dan panduan yang sudah Alkitab berikan. Dan ini merupakan isi hati Tuhan, ini merupakan kehendak Tuhan, ini merupakan rencana Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Itu sebabnya kita diberikan Alkitab dan kita sangat bersyukur di dalamnya lah. Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa segala sesuatu yang kita baca, yang kita renungkan ini menjadi bagian dalam hidup ini, sehingga kita menjadi orang-orang seperti yang Tuhan harapkan. Nah, bagaimana kita menghayati firman ini yang menjadi pedoman di dalam hidup kita? Ketika kita membaca bagian-bagian tertentu di dalam Alkitab, maka bagian-bagian itu juga menjadi pedoman, menjadi arahan,
menjadi pelajaran, menjadi rule bagaimana kita harus berjalan di dalam hidup ini. Saya ketika membaca Alkitab ini dan kemudian merenungkannya Bapak Ibu Saudara, maka saya berkata di dalam diri saya, betapa berbahagianya setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan membaca merenungkan firman Tuhan ini. Karena itu firman akan membuat kita hidup berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nah, bagian Alkitab yang kita baca pada saat siang ini merupakan nasihat atau panduan yang harus dijalani oleh orang-orang yang hidup pada akhir zaman. Oleh orang-orang yang hidup setelah Yesus naik ke surga. Dan termasuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang ada di tempat ini pada saat ini yang membaca ayat ini, merenungkan ayat ini. Maka hendaknya ayat ini juga menjadi panduan, menjadi pedoman, menjadi arahan yang membawa hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya katakan bahwa ini merupakan petuah atau nasihat panduan untuk orang-orang yang hidup di zaman akhir. Karena di dalam ayat yang ke-7 itu disampaikan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, kata-kata ini disampaikan 2000 tahun yang lalu pada zaman Petrus. Dan ayat ini terus runtut kita renungkan dan kita baca sampai hari ini. Dan ayat ini menjadi pedoman bagi orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kalimat kesudahan segala sesuatu sudah dekat, itu harus kita pahami secara benar, kita pahami secara lengkap sehingga kita mengerti dan kita tidak bertanya-tanya seperti di dalam pasal-pasal yang sebelumnya di dalam kitab ini atau bahkan di dalam 2 Petrus itu ada 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 kalau tidak salah. Di situ ada orang yang meragukan kapan katanya Tuhan datang tapi Tuhan tidak datang-datang. Lah, Bapak Ibu Saudara, kata kesudahan segala sesuatu sudah dekat memang disampaikan sejak zaman Petrus kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan kalau kita hidup sekarang ini artinya bahwa kesudahan segala sesuatu itu semakin dekat dan semakin dekat. Nah, apakah setiap kita meyakini bahwa fakta yang kita temukan di sekitar kita, fakta yang kita lihat dan kita alami itu menunjukkan bahwa dunia itu mau berkesudahan. Kesudahan segala sesuatu. Apakah kita meyakini bahwa dunia ini akan berakhir? Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Alkitab, manusia jatuh di dalam dosa dan kemudian Tuhan memberikan anugerah, memberikan kesempatan untuk manusia hidup di dalam dunia ini sampai akhirnya Yesus harus turun ke dunia. Dia menjadi penebus, dia menjadi juru selamat supaya setiap orang yang ada di dalam dunia ini pada akhirnya diselamatkan dan terbebas dari hukuman. Nah, rentang waktu yang diberikan Allah ini saudara menjadi sebuah anugerah. Dan kalau kita ada di zaman akhir di mana Yesus sudah turun ke dunia dan kemudian kita diberikan Roh Kudus yang menguatkan kita untuk kita berjalan di dalam kehendaknya. Satu saja tujuan Tuhan, supaya kita nantinya bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Itu sebabnya kita diselamatkan sejak kejatuhan dan sampai saat ini. Manusia diberikan kesempatan yang luar biasa. Tetapi saya mau katakan kesempatan itu akan berakhir. Dan ketika manusia sudah ada di ujung zaman ini Bapak Ibu Saudara, dan harus memasuki zaman yang baru, maka pastikan setiap kita tidak ada lagi di dalam kebinasaan, tetapi kita kembali melihat kemuliaan Tuhan di dalam langit yang baru dan bumi yang baru itu. Nah, apa fakta yang kita temukan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir menjelang kesudahan segala sesuatu, menjelang berakhirnya segala sesuatu. Kehebatan manusia akan berakhir, teknologi akan berakhir, semua yang kita lihat gemerlapan dunia ini akan berakhir, kejahatan akan berakhir, bahkan keangkuhan manusia pun akan berakhir. Bapak Ibu perhatikan, semakin hari kalau kita membaca Alkitab dan kita meyakini hari-hari ini ada terakhir, bahwa
satu persatu tanda yang diberikan oleh Tuhan di dalam Alkitab itu mulai tergenapi. Saya kemarin membaca kitab Daniel dan kita lihat Daniel itu hidup berapa ribu tahun saudara sebelum kita. Ya, Daniel mendapat penglihatan tentang akhir zaman. Dia gemetar. Dia bertanya, ada apa? Apa yang akan terjadi di akhir zaman? Sampai malaikat itu berkata bahwa itu masih rahasia dan akan dipelajari terus karena pengetahuan akan bertambah dan itu akan tergenapi di akhir zaman. Saudara perhatikan apa yang ditulis Daniel dan kemudian dalam kitab Matius Yesus menyampaikan juga. Maka kita mengerti bahwa apa yang Yesus sampaikan, apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya itu satu persatu mulai digenapi. Satu persatu mulai digenapi. Dan itu menunjukkan bahwa ketika semuanya sudah tergenapi, maka berakhirlah kehidupan manusia di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, memperhatikan apa yang kita alami di dalam dunia ini, memperhatikan apa yang terjadi dalam dunia ini, maka seharusnya manusia itu sadar bahwa ini adalah hari-hari yang terakhir. Mereka tidak lagi main-main di dalam dosa. Mereka benar-benar bertobat dan hidup kudus dengan Tuhan. Nah, saya memperhatikan bahwa banyak orang yang tidak sadar. Mereka tetap ada di dalam dosa. Mereka tetap ada di dalam kecemaran. Mereka tetap ada di dalam keonaran. Mereka tetap ada di dalam percabulan. Dan ini sesuatu yang mengerikan. Sebab ketika Tuhan hadir, Tuhan datang, Tuhan menyapa kita dan kemudian Tuhan menjemput kita. Hanya orang-orang yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu yang akan diangkat dalam kemuliaannya. Itu sebabnya di dalam kitab Tesalonika, saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara semua. Ya. Kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23 itu mengatakan demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Diharapkan bahwa kita tidak bercacat celah. Kita kudus, kita benar, kita menjadi orang-orang yang dimurnikan oleh Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara hari-hari ini menjadi hari yang menyadarkan kita bahwa kita bukan hidup di masa-masa waktu itu begitu panjang ke depan, tetapi firman Tuhan katakan bahwa ini hari-hari yang terakhir. Ini waktu-waktu yang terakhir. Entah masih berapa lama lagi kita tidak mengerti, tapi saya memastikan waktu itu begitu dipercepat. Dan kita mengerti satu persatu nubuatan digenapi. Satu persatu pernyataan Tuhan digenapi. Satu persatu tanda-tanda yang Tuhan ceritakan itu tergenapi. Dan kalau semuanya sudah tergenapi, maka berakhirlah dunia ini. Dan kembali menghidupi zaman baru. Di mana Kristus sebagai Raja dan umat-umat pilihannya hidup di dalam kemuliaannya. Mari hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita melepaskan semua keegoan kita. Semua kedagingan kita. Dan mari kita mengarahkan diri. Menyongsong hidup bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Jangan lagi berkata hidupku masih panjang. Oh enggak bisa. Ya tidak bisa. Tidak ada yang tahu. Entahkah kita meninggal, entahkah Tuhan itu datang. Tidak ada waktu yang dimengerti oleh manusia. Yang perlu dipahami dan miliki adalah sadar. Saudara sadar bahwa hari-hari ini terakhir. Kita sadar bahwa umur kita tidak ada yang tahu. Kita sadar bahwa sewaktu-waktu Tuhan bisa datang kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara saya ingin bahwa kita semua sadar. Dan menyadari bahwa kita hidup di masa-masa yang terakhir. Kemudian yang kedua, memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita. Maka seharusnya manusia itu semakin berhikmat dengan memperhatikan tanda-tanda yang sedang terjadi di sekitar hidupnya. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana dengan corona? Ya, saya memperhatikan ada satu hamba Tuhan yang memberikan refleksi teologis atau pastoral
tentang peristiwa corona ini dengan segala macam pernik-perniknya. Kemudian dia katakan gereja sudah mulai ditutup, ada lockdown, ada scan zidat, manusia dibuat tidak beribadah. Dan itu semua mengarahkan menjadi sebuah pelatihan untuk manusia itu nantinya ketika masuk zaman antikris, manusia itu tidak menjadi kaget. Kita tidak perlu memperdebatkan atau cocokologi, mencocokkan ini kayaknya begini, ini kayaknya begitu. Bagi saya Bapak Ibu Saudara, yang terpenting adalah saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Saudara dan saya didapati tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Itu lebih penting daripada sekedar pengetahuan, sekedar pemahaman teologis, sekedar perdebatan doktrin. Yang semuanya bersifatnya adalah tafsiran dan perkiraan. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita cuma memperhatikan tanda-tanda yang terjadi. Why? Kenapa Tuhan ini terjadi? 2 tahun yang lalu atau mungkin tahun lalu kita tidak pernah membayangkan akan terjadi seperti ini. Kita tidak bisa beribadah di gereja. Kita bekerja harus tutup mulut, pakai masker, pakai sarung tangan. Kita naik mobil tidak boleh bersampingan dengan istri, dengan anak. Semuanya susah. Kita tidak memperkirakan hal seperti itu. Tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengerikan seperti yang kita lihat hari-hari ini. Saya khawatir juga bahwa ini akan berdampak negatif terhadap kebanyakan orang. Minggu lalu saya katakan pada satu sisi ini menjadi sebuah dorongan positif untuk kita hidup benar dan semakin beriman kepada Tuhan. Tetapi ini juga menjadi bahaya karena akan banyak orang kehilangan iman, murtad dan undur daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin membaca kembali Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai 8. Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur." Ini berbicara tentang kematian, kelaparan saudara. Sampai tidak ada bahan makanan sebegitu mahalnya. Hari-hari ini kalau tidak salah beberapa waktu lalu saya membaca di internet bahwa kasus kematian karena kelaparan itu dalam 1 menit itu bisa dihitung mungkin 2 orang di seluruh dunia. Lebih banyak orang yang mati karena kelaparan daripada virus corona ini. Dan saking langkanya makanan pada satu saat akan terjadi yang seperti ini. Hari-hari ini pun kita melihat bahwa harga-harga di pasaran mulai naik. Biasanya saya beli ubi 1 kilo 6.000, sekarang udah 12.000. Luar biasa. Biasanya jagung 10.003, sekarang 10.002. Dan itu real saudara. Dan saya ke pasar, saya beli pisang, biasanya 1 sisir 25.000, 20.000, sekarang bisa 35.000. Semua naik. Ya, gula naik, beras naik, bahan-bahan makanan naik. Dan saya perhatikan, mungkinkah akan ada sebuah kelangkaan makanan sehingga orang menjerit? Dia bekerja 1 hari cukup untuk diri sendiri. Bagaimana dengan istrinya? Bagaimana dengan anaknya? Dan itu menjadi sebuah tanda kalau hari-hari ini terjadi kelangkaan makanan. Awas-awaslah saudara. Artinya firman Tuhan itu mulai tergenapi. Kemudian ayat yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Akan ada kematian yang mengerikan, 1/4 bumi. Ada yang karena pedang, peperangan. Ada yang karena kelaparan.
Ada yang karena penyakit sampar atau mara bahaya atau pandemi seperti sekarang ini. Dan kita membaca, melihat di televisi kematiannya cukup tinggi. Saudara. Ya, di Amerika 900 orang setiap hari. Di Italia 800 orang setiap hari. Di Indonesia banyak juga yang meninggal karena kasus ini. Sampai berapa banyak kita nggak ngerti. Tapi jumlahnya Alkitab katakan sampai 1/4 bumi. Ada yang karena pedang, ada yang karena kelaparan, ada yang karena sampar atau wabah, dan ada yang karena binatang-binatang buas. Dan hari-hari ini ketika kita melihat televisi, kita memperhatikan di sekitar kita, itu artinya kita harus semakin berhikmat. Wow, ternyata apa yang ditulis di Alkitab mulai tergenapi. Apa yang kita baca, kita pelajari di dalam firman Tuhan ini mulai satu persatu tergenapi. Dan kalau semuanya itu sudah tergenapi, maka selesailah sudah. Dan kita akan kembali kepada rancangan Tuhan untuk hidup di langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, biarlah orang yang kudus semakin kudus, dan yang berdosa akan semakin berdosa. Penyaringan akan terjadi, tapi penyempurnaan juga akan terjadi. Yang saya lihat bahwa peristiwa-peristiwa di akhir zaman ini membawa dua dampak. Kalau seseorang tidak semakin kudus, benar, dan layak di hadapan Tuhan, maka dipastikan dia akan murtad dan tinggalkan Tuhan. Itu sebabnya mari kita setting diri kita sendiri. Kita menjadi manusia yang sadar. Dan kemudian kita membangun iman kita. Kita tinggalkan dosa. Kita perbarui hidup kita. Sehingga menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita kembali ke dalam kitab Petrus tadi, maka ada beberapa nasihat yang disampaikan dalam firman Tuhan ini. Bagaimana dengan kita yang hidup di masa-masa akhir zaman itu semakin dekat. Perhatikan ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat ini berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu, ya. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Apa artinya? Artinya kita dianjurkan meskipun kita melihat tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda dunia berakhir itu begitu nyata dan semakin lengkap, maka jangan menjadi orang yang panik. Kita harus tetap tenang dan justru kita memiliki hubungan yang serius dengan Tuhan, di mana kita siap berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Saya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini justru kita harus banyak berdoa. Ada orang yang tidak lagi bisa berdoa karena ketakutan yang luar biasa. Ada orang yang tidak bisa berdoa lagi. Karena apa? Dia tidak terbiasa berdoa di rumah, biasanya cuma berdoa di gereja. Ada yang tidak bisa berdoa lagi. Karena apa? Hidupnya gak karu-karuan. Tetapi saat siang ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita tenangkan hati kita. Jangan panik dan terus memiliki hubungan yang serius dengan Tuhan. Dan itu yang dinasihatkan oleh firman Tuhan. Kemudian yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat ke-9. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ya, perhatikan ayat ini, kemudian ayat-ayat ini kita baca, apa maknanya bahwa jangan kita kehilangan kasih. Ya, kita harus mengasihi, kita harus memberi tumpangan, kita harus memberikan pertolongan, kita tidak boleh bersungut-sungut, kita dianjurkan menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin tidak karuan ini. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita kehilangan kasih dan kemudian menjadi egois. Cuma buat saya, buat saya, buat saya. Kita tidak lagi memikirkan orang lain. Kita tidak lagi memikirkan kebutuhan-kebutuhan sesama kita. Dan memang firman Allah sedang digenapi bahwa pada akhir zaman kasih kebanyakan orang akan menjadi tawar. Manusia bisa kehilangan kasih. Tetapi siang ini kita berkata, Tuhan,
berikan aku hati yang tetap mengasihi, sebagaimana Engkau sudah mengasihi hidupku. Ada berkata, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang yang akan lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Jangan kehilangan kasih, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau mampu berlaku, berbuat baik, dan ada orang yang membutuhkan kebaikan itu, maka disitulah kasih itu akan menjadi nyata. Dan kita akan belajar menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang selanjutnya ayat 10-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, ayat-ayat ini kita diajar, lakukanlah segala sesuatu yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kalau kita berbicara, mari kita berbicara sebagai orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, yang menguatkan dan meneguhkan orang lain. Bukan kita membicarakan sesuatu yang membuat orang lain menjadi lemah, menjadi takut, menjadi gentar, tetapi kita membicarakan sesuatu yang membuat orang lain sungguh-sungguh percaya Tuhan, membuat orang lain beriman, membuat orang lain menjadi kuat, menjadi orang lain berbalik kepada Tuhan. Dan itu yang perlu kita lakukan. Kalau ada orang berbicara, hendaklah ia berbicara sebagaimana dia menyampaikan firman Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang perlu kita kerjakan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari lakukan segala sesuatu yang memuliakan Allah. Kita tidak mengerti sampai berapa lama kita ada. Kita tidak mengerti situasi yang di sekitar kita akan menjadi baik atau tidak. Yang menjadi masalah bukan kondisinya baik atau tidak, Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana hati dan hidup kita, itu yang menentukan. Ketika Yesus bangkit dari kematian dan kemudian dia bertemu dengan murid-muridnya, dia bertemu dengan orang-orang yang dikasihinya. Salah satu yang Tuhan lakukan adalah bukan mengubah situasi, tetapi mengubah hati mereka untuk dipulihkan menjadi hati-hati yang mengasihi Tuhan. Hari-hari ini saya sampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Meskipun hari-hari ini adalah hari yang terakhir, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita tetap menjadi orang sadar, menjadi orang yang bijaksana. Mari kita tidak menjadi panik, kita tidak kehilangan kasih, dan kita tetap melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan terus melihat kita, Tuhan berkenan atas hidup kita, Tuhan berkenan atas hidup Bapak Ibu Saudara. Dan sekalipun kita di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan, tetapi Tuhan tetap bersuka cita melihat kehidupan anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadanya. Pastikan Bapak Ibu memiliki hubungan yang serius dengan Tuhan. Pastikan engkau memiliki kasih yang tidak pernah berubah. Dan pastikan bahwa segala sesuatu yang kau lakukan memuji, memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Kita tunduk kepala, kita bersyukur pada firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Firman yang telah kita terima, firman yang telah kita pelajari pada pagi ini meneguhkan, menguatkan, dan membimbing kita semua. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita minta anugerah Tuhan untuk kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh saja. Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita menyembah dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Mari buka hatimu, sembah Dia.
sembah dia dan berdoa dengan sungguh-sungguh pada saat siang ini. Saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas kita semua pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Dengan sungguh-sungguh ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Mari angkat tanganmu, haleluya. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Dengan sungguh-sungguh ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Oh, ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Katakan, kau ajarku hidup sungguh berarti. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Mari Tuhan kuatkan kami untuk hidup seperti yang Kau hidup ketika Kau ada di dunia ini Tuhan. Kami butuhkan bimbingan-Mu, kami butuhkan kekuatan-Mu, kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Mari semua angkat tangan, engkau berdoa. Hari-hari ini bukan hari yang mudah. Engkau perlu Roh Kudus, engkau perlu hadirat Tuhan, engkau perlu kekuatan kuasa-Nya. Mari angkat hatimu, sembah Dia. Katakan, aku butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku
altarmu, menyembahmu. Bapa, kami berdoa dengan sungguh-sungguh pada saat siang ini kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kami perlu hadirat Roh Kudus, kami perlu kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi, untuk kami dapat menjalani kehidupan di akhir zaman yang penuh dengan tantangan dan persoalan ini. Tuhan, jangan biarkan satupun dari kami mengalami keguguran iman. Jangan biarkan kami mengalami kelemahan. Jangan biarkan kami menyangka Engkau Tuhan. Kami sungguh perlu hadirat-Mu, kami sungguh perlu kekuatan-Mu. Dan saat kami menyembah, kami berdoa pada siang ini Tuhan, mari curahkan kuasa-Mu, curahkan anugerah, curahkan kekuatan surgawi turun atas kami semua, sehingga kami semakin sempurna dan kami semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kau memberkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini. Turunlah berkat-Mu atas mereka semua. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami terima segala anugerah surgawi, kekuatan limpah dari Roh Kudus atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam sukacita di dalam Tuhan. Saya sangat berharap bahwa tidak ada satupun dari kita kecewa dengan Tuhan. Tidak ada satupun dari kita tinggalkan Tuhan. Tidak ada satupun dari kita menjadi lemah. Tetapi biar situasi ini memupuk kekuatan kita karena kita dekat dengan Tuhan. Dan kita percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Haleluya. Hari ini kita terima berkat Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini, engkau dan saya pasti diberkati oleh Tuhan. Kuatkan hatimu, kuatkan imanmu untuk terus berdoa, berharap, beriman kepada Tuhan. Dan mari kita pada siang ini kita naikkan doa kepada Tuhan. Biarlah wabah ini kalau boleh Tuhan, boleh segera berlalu dari kehidupan kita. Tapi kalaupun ini memang harus terjadi sebagai penggenapan firman Tuhan, setiap kita diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita akan akhiri ibadah ini. Dan sekali lagi kita akan berdoa minta kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami menghadap hadirat-Mu pada siang ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, terutama kondisi di seluruh dunia yang sedang dicekam dengan ketakutan, kekhawatiran karena pandemi virus COVID-19 yang sampai hari ini belum terselesaikan. Tuhan, Engkau yang punya kuasa, Engkau yang punya otoritas, Engkau yang mampu melakukan segalanya. Sebabnya kami berdoa kepadamu pada siang ini. Kami minta surga turun tangan, kami minta kuasa kemuliaan-Mu Engkau anugerahkan, sehingga kami boleh mengalami sukacita karena Tuhan yang memberikan pertolongan atas kami semua. Berikan hikmat marifat kepada para pemimpin dunia, para ilmuwan, tenaga medis yang Kau percaya Tuhan ada di garda terdepan untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami mau Tuhan ada sebuah kemurahan dari Allah untuk memberkati seluruh umat manusia di dalam dunia ini, sehingga kami semua boleh terbebas dari mara bahaya ini. Engkau ampuni dosa kami manusia yang menyakiti hati-Mu, yang melukai hati-Mu, yang melanggar aturan Tuhan, sehingga seringkali kami harus didisiplin dengan cara yang seperti ini. Tapi kami bersyukur Tuhan, dengan peristiwa ini kami menyadari kami bukan apa-apa, kami bukan manusia hebat, kami bukan manusia luar biasa, dan kami hanya bisa bergantung dan berpengharapan sepenuh kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, ekonomi kami Engkau berkati. Sekalipun di masa-masa yang sukar,
Biarlah kami tetap berkecukupan. Kami melihat mujizat Tuhan. Kami melihat kemuliaan Tuhan. Kami melihat berkat Tuhan. Dan hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hamba berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Engkau berkati. Dan pada siang ini biarlah berkat-Mu turun atas keluarga seluruh jemaat-Mu. Turun atas hidup mereka, turun atas pekerjaan mereka, turun atas usaha mereka, turun atas hidup rumah tangga mereka, turun atas kesehatan mereka. Dan tidak ada satu jemaat pun yang tidak diberkati Tuhan pada saat siang ini. Biarlah berkat-Mu turun atas seluruh umat-Mu dan mereka boleh bersuka cita. Dan kekasih-kekasih yang diberkati Tuhan, pada siang ini terimalah berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita limpah. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus turun menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dengan iman percaya kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Haleluya. Ku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Puji Tuhan, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.